Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikoma Alitusna Dewi dengan NIM 2017041009 dari kelompok 3 kelas 3C Manajemen. Di sini kelompok 3 akan menjelaskan mengenai keamanan informasi. Penyaji yang pertama yaitu saya akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Yang kedua, keamanan informasi. Dan yang ketiga, manajemen keamanan informasi. Yuk disimak videonya. Nah, untuk yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Sebelum ke materi, di sini saya akan menjelaskan apa pengertian dari organisasi dan informasi dan bagaimana hubungan dari kedua hal tersebut. Secara umum, organisasi merupakan tulang punggung manajemen. Tanpa adanya organisasi, seorang manajer tidak akan bisa bekerja sendiri dalam suatu perusahaan. Organisasi adalah sekelompok orang yang beraktivitas bersama, mengerjakan tugas dan saling timbal balik di dalam tim untuk mencapai tujuan bersama yang telah direncanakan sebelumnya. Contoh kecilnya seperti yang tertera dalam PowerPoint, yaitu UKM KSIPMI Unit Unisa yang sedang saya tekuni pada saat ini. Dan sedangkan informasi merupakan sekumpulan data dan fakta yang diolah dengan sebaik mungkin agar menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Informasi dapat berasal dari dalam maupun dari luar organisasi. Dan hubungannya yaitu kita sebagai anggota suatu organisasi, baik di lingkungan kerja ataupun mahasiswa, harus bisa mengelola data dan fakta yang kita dapat dari luar ataupun kita yang membuat informasi tersebut, lalu kita sebarkan ke media sosial. Karena jika bisa mengelola atau suatu informasi, maka pekerjaan dalam suatu organisasi akan terselesaikan. Selanjutnya masuk ke dalam materi, yaitu kebutuhan organisasi akan keamanan dan pengendalian. Di zaman milenial saat ini, banyak organisasi semakin sadar akan pentingnya menjaga seluruh sumber daya mereka yang ada dalam pengambilan keputusan organisasi untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan. Pentingnya akan informasi yang cepat dan akurat menyebabkan organisasi membutuhkan adanya sistem informasi yang responsif terhadap kebutuhan mereka, baik bersifat online ataupun fisik. Semakin berkembangnya zaman, persaingan teknologi sangat ketat. Maka dari itu perlu diadakan pelatihan dan keterampilan di bidang iptek di masyarakat untuk pengendalian keamanan informasi, terhindar dari hacker yang sudah merajalela di Indonesia. Selanjutnya masuk ke materi 2, yaitu keamanan informasi. Keamanan sebuah informasi merupakan suatu hal yang harus diperhatikan, karena jika sebuah informasi dapat diakses oleh orang yang tidak berhak atau tidak bertanggung jawab, maka keakuratan informasi tersebut akan diragukan, bahkan akan menjadi sebuah informasi yang menyesatkan. Ada banyak cara untuk mengamankan data atau informasi pada sebuah sistem. Pada umumnya, pengamanan data dapat dikategorikan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pencegahan dan pengobatan. Pencegahan dilakukan supaya data tidak rusak, hilang, dan dicuri. Sementara pengobatan dilakukan apabila data sudah terkena virus, sistem terkena worm, dan lubang keamanan sudah dieksploitasi. Adapun tujuan dari keamanan informasi yakni yang pertama, kerahasiaan. Perusahaan berusaha untuk melindungi data dan informasi dari pengungkapan orang-orang yang tidak berwenang. Yang kedua, ketersediaan. Tujuan dari infrastruktur informasi perusahaan adalah menyediakan data dan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki wewenang untuk menggunakannya. Yang ketiga yaitu integritas. Semua sistem informasi harus memberikan representasi akurat atas sistem fisik yang dipresentasikannya. Dan yang keempat yaitu penggunaan yang sah, menjamin kepastian bahwa sumber daya tidak dapat digunakan oleh orang yang tidak berhak. Selanjutnya masuk ke dalam materi ketiga, yaitu manajemen keamanan informasi. Aktivitas untuk menjaga agar sumber daya informasi tetap aman disebut manajemen keamanan informasi atau Information Security Management atau disingkat ISM. Sedangkan aktivitas untuk menjaga agar perusahaan dan sumber daya informasinya tetap berfungsi setelah adanya bencana disebut manajemen keberlangsungan bisnis atau Business Continuity Management atau disingkat BCM. Pada bentuknya yang paling dasar, manajemen keamanan informasi terdiri atas 4 tahap, yakni yang pertama mengidentifikasi ancaman yang dapat menyerang sumber daya informasi perusahaan, yang kedua mendefinisikan risiko yang dapat disebabkan oleh ancaman-ancaman tersebut, yang ketiga menentukan kebijakan keamanan informasi, dan yang keempat, mengimplementasikan pengendalian untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Baik, sekian penyajian materi dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat ya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Nima Derina Susanti dengan NIM 2017041119. Di sini saya akan menjelaskan 3 submateri. Yang pertama yaitu tentang persoalan e-commerce, yang kedua yaitu tentang manajemen risiko, dan yang ketiga yaitu tentang kebijakan keamanan sistem informasi. Materi keempat yaitu persoalan e-commerce. Di Indonesia, industri e-commerce berkembang sangat pesat. Jumlah pengguna internet di Indonesia yang lebih dari 100 juta pengguna menjadi salah satu kekuatan yang mendorong pertumbuhan e-commerce. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan transaksi elektronik berkembang pesat di masyarakat, yaitu dikarenakan e-commerce mempunyai kemampuan untuk menjangkau lebih banyak pelanggan dan lebih efisien waktu karena konsumen dapat mengakses secara terus-menerus. E-commerce juga mendorong kreativitas pihak penjual dan pendistribusian informasi secara cepat dan tepat. Lalu, e-commerce juga dapat menciptakan efisiensi tinggi, murah, serta informatif, dan e-commerce juga dapat meningkatkan kemampuan pelanggan. Transaksi e-commerce juga memiliki permasalahan-permasalahan hukum yang krusial. Contohnya seperti jaminan keaslian data dan kerahasiaan dokumen, masalah kewajiban dan pengurusan pajak, perlindungan konsumen, rujukan hukumannya ketika terjadi perbuatan melanggar hukum, yurisdiksi, pelaksanaan hukum, dan banyak lagi. Terdapat 2 kendala implementasi e-commerce di Indonesia, yaitu yang pertama, kendala yang bersifat teknis, dan yang kedua yaitu kendala yang bersifat non-teknologi. Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab juga dapat terjadi dan kegagalan sistem ini dapat berakibat negatif. Di antaranya, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, pencurian informasi yang bersifat rahasia, sehingga menimbulkan hilangnya rasa kepercayaan dari konsumen, dan kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Materi kelima yaitu manajemen risiko. Menurut Bank Indonesia, risiko adalah potensi kerugian yang diakibatkan dari suatu peristiwa tertentu. Risiko juga dapat dianggap sebagai kendala atau penghambat pencapaian suatu tujuan. Dengan kata lain, risiko adalah kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang ingin dicapai. Risiko memiliki kaitan erat dengan ketidakpastian. Risiko muncul karena adanya kondisi ketidakpastian. Untuk itu, agar dapat menanggulangi segala risiko yang mungkin terjadi, diperlukan sebuah proses yang dinamakan sebagai manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan satu dari 2 strategi untuk mencapai keamanan informasi. Risiko dapat dikelola dengan cara mengendalikan atau menghilangkan risiko atau mengurangi dampaknya. Tingkat keparahan dampak dapat diklasifikasikan menjadi 1. Dampak yang parah atau severe impact, 2. Dampak signifikan atau significant impact, lalu yang ketiga yaitu dampak minor atau minor impact. Setelah analisis risiko diselesaikan, hasil temuan sebaiknya didokumentasikan dalam laporan analisis risiko. Isi dari laporan ini sebaiknya mencakup informasi berikut ini, yaitu deskripsi risiko, sumber-sumber risiko, tingginya tingkat risiko, pengendalian yang diterapkan pada risiko tersebut, para pemilik risiko tersebut, tindakan yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko, jangka waktu yang direkomendasikan untuk mengatasi risiko. Jika perusahaan telah mengatasi risiko tersebut, laporan harus diselesaikan dengan cara menambahkan bagian akhir, yaitu dengan apa yang telah dilaksanakan untuk mengatasi risiko tersebut. Lalu berikutnya yaitu kebijakan keamanan informasi. Keamanan informasi merupakan upaya memastikan, menjamin kelangsungan bisnis dengan menjaga informasi dari berbagai ancaman yang mungkin terjadi, meminimalisir risiko bisnis, dan memaksimalkan setiap peluang bisnis. Kebijakan keamanan informasi didefinisikan sebagai sebuah rencana tindakan untuk menangani masalah keamanan informasi atau satu set peraturan untuk mempertahankan kondisi atau tingkat keamanan informasi tersebut. Suatu kebijakan keamanan harus diterapkan untuk mengarahkan keseluruhan program. Perusahaan dapat menerapkan keamanan dengan pendekatan yang bertahap. Di antaranya,
Yang pertama yaitu inisiasi proyek, untuk membentuk sebuah tim untuk mengawasi proyek kebijakan keamanan tersebut. Yang kedua yaitu penyusunan kebijakan, berkonsultasi dengan semua pihak yang berminat dan terpengaruh. Yang ketiga yaitu konsultasi dan persetujuan, berkonsultasi dengan manajemen untuk mendapatkan pandangan mengenai berbagai persyaratan kebijakan. Yang keempat yaitu kesadaran dan edukasi, melaksanakan program pelatihan kesadaran dan edukasi dalam unit-unit organisasi. Yang kelima yaitu penyebarluasan kebijakan. Kebijakan ini disebarluaskan ke seluruh unit organisasi di mana kebijakan tersebut dapat diterapkan. Tujuan kebijakan keamanan informasi adalah untuk memberikan arahan dan dukungan manajemen keamanan informasi. Adapun kebijakan keamanan informasi meliputi dokumen kebijakan keamanan informasi atau Information Security Policy Document. Kontrol yang seharusnya dipenuhi adalah dokumen kebijakan keamanan informasi yang harus disetujui oleh pihak manajemen, dipublikasikan dan disosialisasikan dengan baik kepada seluruh pegawai. Yang kedua yaitu tinjau ulang kebijakan keamanan informasi atau Review of the Information Security Policy. Kontrol yang seharusnya dipenuhi bahwa suatu kebijakan harus mempunyai pemilik yang bertanggung jawab atas pemeliharaan dan melakukan tinjauan ulang sesuai prosedur tinjauan ulang yang ditetapkan. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Aristitriani Contana dengan NIM 2 Saya, anggota dari kelompok 3, akan melanjutkan presentasi mengenai pengendalian keamanan informasi. Yang ketujuh ada pengendalian keamanan informasi, di mana pengendalian adalah mekanisme yang diterapkan baik untuk melindungi perusahaan dari resiko atau untuk meminimalkan dampak resiko tersebut pada perusahaan. Adapun 3 jenis pengendalian. Yang pertama yaitu pengendalian teknis, yang kedua ada pengendalian formal, dan yang ketiga ada pengendalian informal. Selanjutnya yaitu pengendalian teknis. Pengendalian teknis ini merupakan pengendalian yang menjadi satu di dalam sistem dan dibuat oleh para penyusun sistem selama masa siklus penyusunan sistem. Di dalam pengendalian teknis, jika melibatkan seorang auditor internal di dalam tim proyek merupakan salah satu cara yang amat baik untuk menjaga agar pengendalian semacam ini menjadi bagian dari desain sistem. Pengendalian teknis ini terdiri dari yang pertama yaitu pengendalian akses, yang kedua ada sistem deteksi gangguan, yang ketiga ada firewall, yang keempat ada pengendalian kriptografis, yang kelima ada pengendalian fisik, dan yang keenam ada meletakkan pengendalian teknis pada tempatnya. Selanjutnya yang kedua pengendalian formal, di mana pengendalian formal ini mencangkup penentuan cara berperilaku, dokumentasi prosedur dan praktik yang diharapkan, dan pengawasan serta pencegahan perilaku yang berbeda dari panduan yang berlaku. Pengendalian ini bersifat formal karena manajemen menghabiskan banyak waktu untuk menyusunnya, mendokumentasikannya dalam bentuk tulisan dan diharapkan dapat berlaku dalam jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada pengendalian informal, di mana pengendalian informal ini mencangkup program-program pelatihan dan edukasi serta program pembangunan manajemen. Pengendalian ini ditunjukkan untuk menjaga agar para karyawan perusahaan memahami serta mendukung program keamanan tersebut. Selanjutnya yang ke-8 ada dukungan pemerintah dan industri. Beberapa organisasi pemerintahan dan internasional telah menentukan standar-standar yang ditunjukkan untuk menjadi panduan organisasi yang ingin mendapatkan keamanan informasi. Beberapa standar ini berbentuk tolak ukur yang telah diidentifikasi sebelumnya sebagai penyedia strategi alternatif untuk manajemen risiko. Organisasi tidak diwajibkan mengikuti standar ini, namun standar ini ditunjukkan untuk memberi bantuan kepada perusahaan dalam menentukan tingkat target keamanan.
Selanjutnya yang ke-9 ada manajemen keberlangsungan bisnis, di mana aktivitas yang ditunjukkan untuk menentukan operasional setelah terjadi gangguan sistem informasi. Pada tahun awal penggunaan komputer, aktivitas ini disebut perencanaan bencana, namun setelah menjadi populer, berubah menjadi perencanaan kontingensi. Elemen penting dalam perencanaan kontingensi ini adalah rencana kontingensi yang merupakan dokumen tertulis formal yang menyebutkan secara detail tindakan-tindakan yang harus dilakukan jika terjadi gangguan atau ancaman gangguan pada operasi komputerisasi perusahaan. Adapun sub-sub rencana, yang pertama yaitu rencana darurat. Rencana darurat menyebutkan cara-cara yang akan menjaga keamanan karyawan jika bencana terjadi. Selanjutnya ada rencana cadangan. Rencana cadangan ini merupakan perusahaan harus mengatur agar fasilitas komputer cadangan tersedia seandainya fasilitas yang biasa hancur atau rusak sehingga tidak digunakan. Selanjutnya ada rencana catatan penting. Catatan penting perusahaan adalah dokumen kertas, mikrofon, dan penyedia penyimpanan, optimis dan magnetis, yang penting untuk meneruskan bisnis perusahaan tersebut. Rencana catatan penting menentukan cara bagaimana catatan penting tersebut harus dilindungi. Selain menjaga catatan tersebut di situs komputer, cadangan harus disimpan di lokasi. Semua catatan harus secara fisik dipindahkan ke lokasi terpencil, namun catatan komputer dapat ditransmisikan secara elektronik. Selanjutnya yaitu meletakkan manajemen keberlangsungan bisnis pada tempatnya. Manajemen keberlangsungan bisnis merupakan salah satu bidang penggunaan komputer di mana kita dapat melihat perkembangan besar. Banyak upaya telah dilaksanakan untuk mengembangkan perencanaan kontingensi dan banyak informasi serta bantuan telah tersedia. Tersedia pula rencana dalam paket sehingga perusahaan dapat mengadaptasinya ke dalam kebutuhan khususnya. Baik, sekian presentasi dari materi kelompok 3 mengenai keamanan informasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan para Santi. Om Santi 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 Om.